Adanya rekrutmen bersama BUMN 2022 menjadi angin segar bagi seluruh job seeker dan juga seluruh fresh graduate yang ada di Indonesia. Karena ada sekitar 2.700 lowongan pekerjaan yang dibuka di lebih dari 50 BUMN yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Jadi buat kamu yang sedang apply di rekrutmen bersama BUMN 2022, jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Kembali lagi di channel Rahim Isnan Al-Hilman, di mana di channel ini kita akan membahas seputar rekrutmen dan juga karir life. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas secara sederhana bagaimana proses yang akan teman-teman lalui di rekrutmen bersama BUMN 2022. Mulai dari strategi, prediksi, serta tahapan-tahapan yang akan teman-teman lalui. Dan informasi mengenai rekrutmen bersama BUMN 2022 ini saya dapatkan dan saya rangkum dari proses interview riset dari beberapa rekan-rekan yang bekerja di BUMN sebelumnya. Jadi, untuk kamu yang mau lolos di rekrutmen bersama BUMN 2022, jangan sampai lewatkan video ini ya. Di awal, saya mau disclaimer dulu. Karena yang pertama, saya bukan merupakan bagian dari FHCI atau Forum Human Capital Indonesia dan juga bukan pengelola rekrutmen bersama BUMN 2022. Namun, data yang saya sampaikan pada konten kali ini berasal dari interview dan riset saya ke beberapa orang yang telah mengikuti proses rekrutmen di BUMN sebelumnya. Tahapan pertama yang akan kamu lalui pada saat mendaftar di rekrutmen bersama BUMN 2022 adalah dengan mengakses website rekrutmenbersama.fhcibumn.id, dan website tersebut merupakan satu-satunya website yang digunakan untuk mendaftar melalui program rekrutmen bersama BUMN 2022. Dan juga pada program rekrutmen ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi hati-hati penipuan karena rekrutmen bersama BUMN 2022 ini menarik minat banyak job seeker. Tentu ini akan menjadi sasaran empuk bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, pada website tersebut, pastikan kamu mengisi data sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Terutama sesuaikan dengan persyaratan yang ada di job requirement pada lowongan pekerjaan di website tersebut. Karena jika data diri yang kamu tampilkan, yang kamu tulis di website tersebut tidak sesuai dengan job role atau job requirement yang kamu tuju, maka kemungkinan besar kamu tidak akan lolos ya. Karena bagaimana mungkin persyaratan yang ada di sana tidak bisa kamu penuhi. Oleh sebab itu, penting untuk mengisi data diri sesuai dengan job role. Selanjutnya, isi lowongan pekerjaan yang ada di website tersebut secara berurut mulai dari minat yang paling tinggi hingga minat yang paling rendah, karena disediakan lowongan hingga 3 lowongan pekerjaan per masing-masing orang. Dan juga saran dari saya pribadi, sebaiknya jangan melamar 3 lowongan tersebut di satu perusahaan, tetapi lamarlah 3 lowongan tersebut di berbagai macam perusahaan. Jadi satu lowongan satu perusahaan, sehingga itu akan meningkatkan kemungkinan kamu untuk lolos di 3 pilihan perusahaan tersebut. Dan terakhir, pastikan hal-hal yang detil dan kecil. Karena teman-teman tahu, kita itu jatuh karena batu yang kecil, bukan batu yang besar. Oleh sebab itu, perhatikan hal-hal yang detil, seperti typo, ukuran foto, persyaratan yang diminta. Pastikan hal tersebut 2 kali ketika akan mensubmit. Karena sebagaimana yang kita ketahui, rekrutmen bersama BUMN 2022 ini sudah terdigitalisasi. Ketika kamu salah ketik atau salah input, maka sistem akan secara otomatis mengidentifikasi hal tersebut sebagai kekurangan atau salah satu bentuk error. Oleh sebab itu, jangan sampai melupakan hal-hal yang kecil. Karena kita tahu yang menyeleksi ini sistem, bukan manusia yang punya perasaan. Setelah pengumuman tahap 1 selesai, kamu akan berpindah ke tahap kedua, yaitu tes kompetensi dasar dan core values BUMN. Tes kompetensi dasar atau TKD merupakan tes yang menguji kemampuan-kemampuan dasar kamu, seperti misalkan tes verbal, tes deret angka,
tes gambar, serta tes-tes yang menguji kompetensi dasar kamu. Ya, sederhananya seperti halnya tes psikotes atau tes kompetensi dasar yang ada pada umumnya. Sementara core values BUMN merupakan tata nilai yang ada di BUMN yang diterapkan ke seluruh karyawan BUMN. Jadi diharapkan sebelum kamu masuk BUMN, kamu sudah memahami core values tersebut. Dan untuk memahami core values tersebut, kamu harus mendownload surat yang ada di deskripsi pada video ini, yaitu yang bersumber dari surat edaran Kementerian BUMN terkait dengan core values BUMN, di mana di surat edaran tersebut dijelaskan definisi hingga bentuk implementasi dari core values BUMN. Dan jangan lupakan hal-hal kecil seperti nomor surat, sejarah berdirinya, dan apa itu tata nilai dengan menonton video yang ada di atas yang pernah saya buat sebelumnya bersama Mas Garin Putra Yonatama yang merupakan Corporate Culture Specialist di PT Rekayasa Industri. Dan tes Core Values BUMN ini merupakan salah satu tes yang baru dilaksanakan, namun sudah pernah dilaksanakan sebelumnya di tes GPTP atau Great People Trainee Program 14 PT Telkom Indonesia. Jadi pada GPTP 14 sudah pernah diujikan. Jadi kamu bisa mencari referensi teman-teman yang sudah lolos atau sudah pernah mengikuti tes GPTP 14. Atau jika kamu mau tahu detail GPTP 14 seperti apa, kamu juga bisa menonton video yang sudah saya sematkan di link yang ada di atas. Mengacu pada core values BUMN, ada beberapa isi atau beberapa ringkasan yang ada pada surat tersebut. Ya, sederhananya core values BUMN yang ada pada surat edaran tersebut adalah akhlak yang teman-teman sudah melihat banyak sekali posternya, banyak sekali publikasinya baik di sosial media ataupun yang lainnya di BUMN. Akhlak yaitu ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan penting untuk memahami definisi dari akhlak tersebut hingga bentuk implementasinya, karena nanti akan ditanyakan dan diujikan bentuk implementasi dan penerapannya yang ada di diri kamu. Jadi memahami core values ini tidak hanya memahami definisinya saja, tetapi juga mengaplikasikan langsung dalam bentuk sifat dan sikap kamu sehari-hari. Jadi dengan dua hal tersebut, dengan memahami definisinya dan juga yang kedua menerapkan sehari-hari, itu akan semakin meningkatkan pemahaman dan penerapan kamu di core values akhlak. Untuk bisa lolos di TKD, tes kompetensi dasar, hal yang paling penting menurut saya adalah latihan. Carilah soal-soal yang berhubungan dengan tes kompetensi dasar, lalu tes secara mandiri di rumah, atau bisa juga teman-teman download secara online atau di website secara online, atau beli buku di toko buku yang ada. Sudah sangat banyak sekali tes kompetensi dasar, maka teman-teman bisa rutin latihan di rumah. Dengan sering latihan, teman-teman akan semakin menguasai bentuk-bentuk soal, karena tes kompetensi dasar itu soalnya ya hampir-hampir mirip. Jadi sederhananya teman-teman bisa belajar, bisa latihan cara-cara tes kompetensi dasar, sehingga pada saat ujian, pada saat tes, teman-teman akan bisa lebih lancar dalam melaksanakan ujiannya. Dan juga yang paling penting, jangan sampai melupakan kesehatan. Jangan sampai latihan terlalu diforsir sehingga kamu KO pada saat hari ujian. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga stamina supaya kamu tetap fit pada saat mengerjakan ujian. Apabila kamu lolos ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan ketiga, maka kamu akan menghadapi tes kemampuan bidang atau TKB, wawancara, dan MCU atau medical check up. Pada tes kemampuan bidang atau TKB biasanya akan diujikan kemampuan-kemampuan spesifik sesuai dengan job role yang kamu tuju. Maka penting untuk memilih perusahaan sesuai dengan kemampuan yang kamu miliki. Karena jika kemampuan yang kamu miliki tidak sesuai dengan jurusan atau tidak sesuai dengan posisi yang kamu lamar, maka kamu akan kesulitan dalam mengerjakan tesnya. Dan untuk menghadapi tesnya, pelajari lagi kemampuan-kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk job role yang ada di lowongan pekerjaan tersebut. Pelajari bagaimana cara ujiannya, serta yang paling penting, coba berkoneksi dengan orang-orang dengan posisi yang sama di LinkedIn dan tanyakan secara pribadi bagaimana aktual pekerjaannya. Nah, dengan memahami aktual pekerjaannya, kamu akan semakin memahami kemungkinan apa saja yang akan diujikan pada tes kemampuan bidang. Selanjutnya ada wawancara atau interview. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, interview ada dua. Ada interview HR dan juga ada interview user.
Pada interview HR biasanya akan ditanyakan atau akan diujikan terkait dengan profil diri kamu, terus kecocokan kamu dengan perusahaan, serta kecocokan kamu dengan tata nilai yang ada di BUMN. Nah, untuk itu maka penting untuk menjawab interview tersebut secara jujur. Jangan berbohong pada saat interview, karena jika kamu berbohong, maka si interviewer akan mempertanyakan lagi lebih dalam. Ketika interviewer mempertanyakan lebih dalam, maka kamu akan membuat kebohongan-kebohongan yang baru yang akan semakin menyulitkan kamu. Jadi jujur saja pada saat interview dan jawab apa adanya. Sementara untuk interview user akan ditanyakan terkait dengan kemampuan teknis. Sederhananya ya, user maunya kamu bisa bekerja secara instan. Tidak perlu ada tambahan training atau yang lain-lain. Jadi pada interview user itu akan menanyakan kemampuan teknis kamu pada pekerjaan yang kamu tuju. Oleh sebab itu penting untuk menguasai pekerjaan-pekerjaan yang akan kamu tuju. Serta salah satu hal yang sering terjadi pada interview user adalah user biasanya mencari orang yang bisa bekerja sama dengan dia. Dan oleh sebab itu penting juga untuk mencocokkan diri dengan user. Jadi santai saja pada saat interview user. Karena kalau kita terlihat grogi atau kaku, tentu user akan merasa tidak enak, akan merasa kurang dekat dengan kita. Sehingga ya tentu keterpilihan kita pada interview user juga akan berkurang. Jadi diri sendiri aja pada tes interview user dan juga pahami dan kuasai kemampuan-kemampuan teknis yang akan diujikan pada posisi yang kamu lamar. Tahapan selanjutnya pada tahapan ketiga yaitu medical check up atau MCU. Nah, jangan meremehkan MCU karena beberapa kali saya menemukan beberapa orang serius dan latihan untuk menghadapi tes interview yang lainnya, tetapi melupakan medical check up. Karena medical check up ini menarik. Terkadang kita merasa diri kita sehat, tetapi ketika dicek secara mendalam, akan ketahuan ternyata kita tidak sehat dan banyak banget yang telah melalui pengalaman-pengalaman buruk pada medical check up ini. Sudah serius, sudah latihan pada tes-tes sebelumnya tapi gagal pada medical check up dan kita nggak mau kan gagal pada medical check up. Jadi dari hari ini pastikan kamu sudah menjaga pola makan, gaya hidup dan juga jangan sampai merokok karena tentu ini akan menjadi poin negatif bagi kamu. Dan medical check up yang biasanya diujikan itu berupa medical check up yang sederhana. Namun kembali lagi ke posisi yang kamu lamar. Jika posisi yang kamu lamar berisiko tinggi, maka kemungkinan yang akan diujikan pada medical check up juga akan semakin banyak. Namun jika yang kamu lamar pada posisi-posisi yang risikonya rendah, maka tidak masalah. Kamu hanya medical check up pada yang bagian yang biasa-biasa aja. Begitu. Nah, jadi teman-teman kalau mau tahu mengenai medical check up, silakan klik link di atas karena saya sudah sematkan di salah satu playlist mengenai rekrutmen dari awal sampai akhir dan salah satunya ada medical check up di sana. Dan salah satu saran saya untuk teman-teman yang memang benar-benar serius nih mau masuk ke rekrutmen BUMN 2022. Sebaiknya lakukan medical check up mandiri. Ya, medical check up biasa aja, misalkan seperti tes urin, tes darah, cek fisik, serta kalau bisa ronsen paru-paru, maka itu akan semakin meningkatkan kepedean juga, kualitas juga kamu dalam mengikuti tes MCU atau medical check up. Jika kamu sudah melalui tahapan ketiga tersebut, nah selanjutnya tentu kamu akan menunggu pengumumannya. Yang selanjutnya jika kamu lolos, nah kemungkinan besar kamu sudah lolos di rekrutmen bersama BUMN. Karena tahapan selanjutnya itu adalah pelatihan bela negara dan inaugurasi. Ya sederhananya kemungkinan seperti pelantikan bahwa kamu sudah diterima menjadi bagian dari BUMN. Bagaimana? Panjang bukan proses yang harus kamu lalui dalam mengikuti proses rekrutmen BUMN 2022 ini. Namun yang penting jangan pernah menyerah karena yang diuji memang stamina dan ketangguhan kamu dalam mengikuti rekrutmen ini. Dan juga yang terakhir, selain berusaha dan berikhtiar, pastikan kamu meminta restu orang tua pada saat akan mengikuti rekrutmen. Dan juga berdoa kepada Yang Maha Kuasa, karena nggak ada yang diterima, nggak ada yang gagal juga jika tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pastikan minta restu orang tua dan juga berdoa. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah berkunjung dan menonton video ini secara lengkap. Semoga teman-teman sukses di rekrutmen bersama BUMN 2022. Saya yakin banyak banget kekurangan dari video ini. Oleh sebab itu, jika ada kekurangan atau tambahan silakan tambahkan di komentar di bawah ya, supaya
teman-teman yang lain mendapatkan informasi yang bermanfaat dan juga berkualitas. Dan juga jika kamu memiliki kritik dan saran, silahkan kirimkan via DM di Instagram atau via DM di LinkedIn. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah menonton video ini. Semangat buat teman-teman yang akan mengikuti proses rekrutmen bersama BUMN 2022. Dan juga semangat terus supaya bisa lolos di kemudian hari. Terima kasih, sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.